Bela negara bukan hanya tentang mengangkat senjata. Bela negara adalah panggilan hati untuk mencintai, menjaga, dan membangun negeri dengan penuh tanggung jawab. Di tengah tantangan zaman, setiap ASN dituntut untuk menjadi teladan dalam mewujudkan semangat bela negara. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembela negara. Nilai-nilai bela negara mencakup cinta tanah air, kesadaran bangsa, keyakinan pada Pancasila, dan kesiapan berkorban demi bangsa. Melalui video ini, mari kita dengarkan pandangan dan pengalaman tidak hanya dari para ASN, tetapi masyarakat tentang makna bela negara di era modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah wawancara bela negara, semangat pengabdian untuk Indonesia maju. Wawasan kebangsaan sendiri ialah menurut saya merupakan pandangan untuk menjaga persatuan dan identitas negara, dan yang mana nilai-nilai bela negara itu merupakan sikap dan tindakan yang kita lakukan untuk menjaga kedaulatan, keutuhan, dan kepentingan negara Republik Indonesia. Mungkin itu sih penjelasan secara singkat ya menurut saya. Kalau menurut saya sebuah pandangan terhadap persatuan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara sih kalau menurut saya, terkait kedaulatan terus sama keutuhan dan kepentingan negara kita sih. Untuk wawasan kebangsaan dan bela negara ya, terkait hal itu kita sudah belajar ya lebihnya, dan untuk penerapannya di pondok pesantren secara khusus untuk pribadi dan pondok pesantren ya kita sudah mencoba untuk menerapkan bagaimana agar ya kami selaku pengajar dan juga para santri memiliki sikap, memiliki tindakan yang bertujuan untuk memiliki rasa cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga menerapkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal itu kan berarti walaupun kita berbeda-beda dari segi suku, agama, dan budaya, kita tetap satu sebagai bangsa Indonesia kalau nggak salah ya Pak ya. Ya berbeda-beda tetap satu juga ya, intinya beda suku, beda agama, kita tetap satu bangsa dan negara. Bhinneka Tunggal Ika bahwa kita berbeda-beda tetapi satu kebangsaan yaitu bangsa Indonesia. Ya artinya kita harus memiliki pemahaman yang memiliki kesadaran bahwa kita hidup berbangsa ini berbeda-beda. Kita beragama juga mungkin di Indonesia ini agamanya juga berbeda-beda, sehingga walaupun kita berbeda baik dari suku bangsa, berbeda agama, tetapi kita tetap satu, yaitu seorang satu, yaitu bangsa Indonesia yang merupakan komponen warga negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga ya kita harus mengutamakan persatuan ya, persatuan dibandingkan dengan lebih mengutamakan perbedaan-perbedaan permasalahan perbedaan. Mungkin salah satunya mungkin kalau misalkan di lingkungan masyarakat, misalkan di lingkungan kita ya, mungkin seperti kerja bakti antar warga mungkin dengan berbagai latar belakang yang berbeda, di mana kita itu walaupun berbeda-beda agama ataupun berbeda-beda agama misalkan karena memang satu daerah, satu suku, tapi kita tetap saling menghormati. Kemudian salah satu contoh lain misalkan di lingkungan pekerjaan ya, mungkin di pekerjaan saya sekarang, karena memang saya bekerja di perusahaan saya itu perusahaan multinasional yang mana mungkin banyak juga dari suku, ras, agama, budaya, dan berbagai suku bangsa yang ada di seluruh Indonesia bersatu gitu, dimana hal tersebut juga bukan sebuah tantangan gitu, malah itu sebuah
benefit dan mana kita bisa saling berkolaborasi untuk satu tujuan yang sama. Kerja bakti mungkin Kang ya, kan Nah, kita beda-beda latar semuanya, ada yang kerja mungkin di kantor, ada yang pedagang, tapi semua satu untuk satu tujuan ya, kerja bakti bersih-bersih gitu Kang. Seperti saya rutin berolahraga untuk menjaga kebugaran mungkin ya. Dan juga misalkan membantu sesama warga yang membutuhkan, kayak kita misalkan ikut kegiatan sosial di lingkungan dan kadang juga ikut acara kebangsaan di lingkungan perusahaan saya, misalkan ada acara-acara kebangsaan seperti itu sih Pak. Selama ini belum sih Kang, belum ngerti semuanya sih. Beberapa variabel Di zaman indikatornya sekolah ya Kang ya. pernah dengar lah ya. Saling menghormati, menghargai satu sama lain. Terus mungkin ikut kegiatan-kegiatan sosial, mungkin kan waktu itu juga pernah ada di sini yang sakit, kita sama-sama bantu pedagang. Ya pasti itu Kang, ya mungkin salah satu contohnya ya cinta tanah air sendiri sih Kang. Mungkin menurut pandangan saya, misalkan karena geng motor itu banyak sekali faktor di dalamnya, mungkin juga yang menyebabkan misalkan seseorang anak itu bisa masuk geng motor dan seorang komunitas itu bisa menjadi sebuah komunitas geng motor gitu. Mungkin salah satunya misalkan mungkin dari sisi individunya kurangnya perhatian dan bimbingan, baik itu di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan sekitarnya. Mungkin juga banyak anak muda yang ingin mencari jati diri, solidaritas istilahnya, dan pengakuan dari temannya sebaya, tapi dengan cara yang salah. Nah itu juga salah satu faktor, salah dua mungkin ya, itu faktor seorang bisa masuk ke motor. Nah selain itu juga misalkan dari faktor ekonomi, pergaulan bebas, dan pengaruh media sosial yang sekarang itu sangat bisa membahayakan anak-anak generasi sekarang ya, karena mungkin kurangnya kegiatan positif di lingkungan mereka juga membuat mereka mencari kesenangan lewat hal-hal yang justru mungkin itu merugikan diri sendiri dan orang lain. Sebenarnya nggak cuma hanya dipelajari, mungkin harus dipraktekkan mungkin Kang ya, terkait nilai-nilai kebangsaan itu sendiri dalam tindakan sehari-hari. Ya kayak tadi, jaga toleransi, terus aktif kontribusi di lingkungan kita, gitu sih aja sih Kang. Mungkin ada beberapa poin yang bisa kita tekankan ya untuk pembelajaran kita maupun anak cucu kita di masa depan. Mungkin pembelajaran wawasan kebangsaan dan bela negara itu sangat penting untuk pemahaman seseorang agar tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif ya. Jadi mungkin kita harus didik anak-anak kita, misalkan untuk kaum remaja ya, biar paham siapa sih wawasan kebangsaan dan bela negara sih, yang mungkin dengan cara-cara yang lebih modern, karena kita juga sekarang di lingkungan yang serba teknologi ya, kita harus bisa memanfaatkan teknologi itu agar jangan sampai terjerumus ke hal-hal yang negatif, tapi kita mengedukasikan bagaimana pemahaman wawasan kebangsaan dan bela negara itu sendiri sih. Dari saya itu sih Bapak Chandra. Pesan singkat untuk generasi muda bangsa Indonesia, marilah kita yang pertama tentunya mensyukuri ya nilai kemerdekaan yang telah diberikan, diperjuangkan oleh para pahlawan kita yang telah hidup di medan perang, dan hari ini kita harus belajar yang serius ya, mengembangkan potensi dan kompetensi semaksimal mungkin agar dengan potensi dan kompetensi yang kita miliki kita bisa memberikan kemanfaatan yang luas dalam rangka untuk semakin memajukan bangsa Indonesia ini, juga dalam rangka untuk mengisi kemerdekaan ya, tentunya bangsa Indonesia ini dengan seluruh komponennya bersemangat untuk mengembangkan kompetensi, mengembangkan potensi, menambah kemanfaatan, sehingga memang akan terjadi perkembangan untuk bangsa Indonesia.